Materi yang pertama adalah penyusunan perencanaan dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi yang pertama penyusunan rencana. Nah, tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan melibatkan masyarakat atau stakeholder dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, penetapan rencana. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Tujuan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan adalah untuk menjamin tercapainya dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, Menteri atau Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang terakhir, evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan atau input, keluaran atau output, hasil atau result, dan manfaat atau benefit, dan dampak atau impact. Nah, dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai dengan masing-masing jangka waktu sebuah rencana. 4. Tahap proses perencanaan pembangunan ekonomi. Tahap pertama yaitu tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Tujuan tersebut menghasilkan suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan dan para perencana tersebut dapat memenuhi tujuan nasional atau tidak. Di sini kita misalkan yaitu kenaikan GNP 6% per tahun dan kenaikan tingkat pengertian atau employment sebesar 4% per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap kedua yaitu mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut, yaitu seperti tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Pada tahap ketiga ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat kesehatan yang termasuk dalam perencanaan nasional, kebijaksanaan harga seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi, yang semua ini bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional dan perubahan keuangan perbankan atau penataan kembali sektor pertanian yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.
Tahap keempat atau tahap terakhir, pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan organisasional. Nah, dari semua tahap-tahap ini, tahap pertama hingga tahap terakhir akan menghasilkan strategi pembangunan atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun. Nah, di sini kita mengambil contoh, pemerintah menciptakan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN untuk tahun 2020 sampai tahun 2024. Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 1982. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan tahunan di daerah harus melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, evaluasi dan analisa keadaan. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan proyek tahun lalu dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada pelaksanaan proyek tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan proyek tahun yang akan datang. Kedua, penyusunan rencana umum pembangunan tahunan daerah. Tahapan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi tahap pertama yang merupakan kerangka makro berisi tujuan, arah, sasaran, skala prioritas, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan di daerah. Ketiga, penyusunan program atau proyek secara terpadu. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi dari bawah atau bottom up, memadukan kebijaksanaan dari atas atau top down. Kegiatan ini dalam rangka penyusunan APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten atau kota dan swasta, perbankan maupun proyek murni yang dibiayai oleh masyarakat. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up. Namun demikian, penyusunan proyek yang akan dibangun di daerah juga harus merupakan kebijakan nasional. Untuk mendapatkan informasi mengenai proyek-proyek yang menjadi keinginan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi dalam pengusulan perencanaan daerah, maka ditempuh secara bertahap musyawarah, serta rapat koordinasi dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat nasional. Materi selanjutnya adalah pendekatan proses perencanaan pembangunan dalam SPPN. Yang pertama adalah pendekatan politik, yaitu pemilihan presiden atau kepala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM atau RPJD. Selanjutnya adalah pendekatan teknokratik, artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, kompetensi lembaga, dan perencanaan. Selanjutnya adalah partisipatif, yaitu perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, antara lain melalui pelaksana musrenbang. Yang terakhir adalah proses top down dan bottom up, yaitu perencanaan yang aliran prosesnya dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Dalam skala nasional, rencana pembangunan nasional terdiri atas: yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan pemerintahan Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional juga adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun.
Yang kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Nasional, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Presiden berdasarkan RPJB Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Yang ketiga adalah Rencana Kerja Pemerintahan atau RKP, yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. Rencana kerja pemerintah ini adalah Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Slide selanjutnya adalah dalam skala daerah. Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas yang pertama, RPJB daerah yang merupakan visi misi dan arah pembangunan daerah berdasarkan RPJB nasional. Yang kedua, RPJM daerah yaitu merupakan penjabaran dari visi misi dan program kerja kepala daerah berdasarkan RPJB daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. Yang ketiga, RKP daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran RPJM daerah dan mengacu pada RKP yang dilaksanakan oleh Bapeda.